ada banyak kasus hari ini yang bisa memperlihatkan bagaimana misalnya orang menolak tambang kemudian dijemput paksa, ditetapkan sebagai tersangka dan lain sebagainya. Wartawan melakukan peliputan terhadap penolakan terhadap tambang, kemudian diwawancara sebentar, ditangkap dan dijemput misalnya dan dilakukan penahanan. Tapi kita lihat misalnya kasus-kasus yang orang punya pengaruh cukup kuat. Misal kalau contoh yang viral, artis misalnya kan, dia penjual kosmetik dituduh melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Sudah berapa kali bahkan ditetapkan tersangka, ditahan? Tidak juga gitu kan. Tapi kalau petani dan para pejuang lingkungan, hampir tidak pernah penangguhan penahanannya itu diberikan gitu kan, dengan dalil dia kooperatif, dia masih bisa diberikan penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian begitu terlihat bahwa konteksnya dalam sisi faktual ada fenomena kecenderungan peradilan kita termasuk penegakan hukum itu dicengkram oleh oligarki. Belum lagi ada banyak catatan misalnya. Dalam proses penegakan hukum ada banyak sekali faktor hukum dan non-hukum. Hal ini kan banyak terlihat misalnya peristiwa-peristiwa yang sering kita cap sebagai ini tajam ke bawah tumpul ke atas misalnya. Kalau nenek-nenek curi singkong dipidana gitu kan. Tapi kalau penjahat kemudian atau koruptor itu diberi sanksi yang sangat ringan misalnya. Ada banyak sekali peristiwa misalnya hal-hal yang putusan-putusan itu nggak masuk akal. Untuk pidana-pidana umum yang dilakukan oleh rakyat kecil mungkin diputus 10 tahun, 20 tahun, tapi kejahatan pidana struktural yang dilakukan oleh koruptor dengan merugikan keuangan negara bermiliar-miliar atau ratusan miliar, putusannya bahkan terkadang hanya 5 tahun. Belum lagi dipotong oleh masa penahanan, belum lagi dipotong remisi, belum lagi dipotong kelakuan baik, belum lagi dipotong pemotongan remisi hari raya dan lain sebagainya. Itu kan menjadi sangat singkat sekali.